Sebentar lagi lebaran guys. Kue jadul yang satu ini recommended untuk dicoba ya. Walaupun jadul tapi paling laris saat lebaran. Nah, aku share resep kue bangkit gula merah. Rasanya itu enak banget, aroma gula aren dan santan. Pokoknya enak banget dan teksturnya itu renyah. Rasanya mantap, manis, gurih, dan legit. Bagaimana teksturnya? Yuk kita lihat. Tuh, langsung remuk ya, saking renyahnya. Coba dengar. Nih. Teksturnya super renyah, super crunchy. Rasanya manis, gurih, perpaduan susu, santan, gula aren, pokoknya top banget. Bagaimana cara membuatnya? Yuk simak video ini sampai selesai. Oke, langkah pertama saya siapkan 2 liter sari pati santan kental dari 3 butir kelapa ukuran besar. Nah, ini dimasak sampai mengeluarkan minyak ya, sampai dia kering menjadi minyak dan blendonya keluar banyak. Oke, kita masak, kita rebus dulu. Setelah airnya benar-benar kering, dia sudah tinggal blendonya seperti ini ya. Nah, ini saya masukkan setengah kilogram gula pasir, 400 gram gula aren. Nah, ini dimasak sampai gulanya larut dengan api kecil saja. Terus diaduk supaya tidak gosong ya. Garam 1 sendok teh, tapi tidak munjung ya, tidak terlalu penuh. 1 sendok makan maksud saya, tapi tidak terlalu penuh, dia kurang sedikit. Gulanya sudah larut, sudah seperti ini ya. Jadi ini sudah tidak mengandung air lagi. Oke, ini sudah matang. Matikan kompor dan biarkan sampai dia benar-benar dingin suhu ruang. Baru bisa dicampur dengan adonan tepung ya. Nah, ini saya tunggu sampai benar-benar dingin, saya biarkan. Besok pagi baru saya olah. Jadi dibiarkan saja di suhu ruang seperti ini ya. Oke. Selanjutnya saya siapkan 4 bungkus tepung tapioka yang seperti ini ya. Ini beratnya 4 bungkus ini sama dengan 2 kg. Jadi satu bungkus ini beratnya 500 gram. Nah, ini mau saya sangrai dulu. Ini kompornya masih mati ya. Tepungnya sudah saya buka semua ya, 4 bungkus. Ini disangrai dengan api kecil sekali apinya. Saya tambahkan 4 lembar daun pandan. Daun pandannya ini sudah dicuci bersih dan dielap kering ya, tidak boleh ada airnya. Nah, ini dipotong-potong. Sudah dipotong. Nah, ini terus diaduk. Jangan sampai gosong di bawahnya ya. Maksudnya disangrai supaya lebih ringan. Tepungnya itu lebih kering. Jadi warnanya enggak sampai coklat, enggak sampai kuning. Asal teksturnya sudah enteng saja, kurang lebih. Kalau 2 bungkus biasanya hanya 5 menit ya, pakai api kecil. Nah, ini kan 4 bungkus. Sekitar 7 menitan ya, maksimal 10 menit. Dilihat saja pokoknya kalau teksturnya sudah enteng, aroma daun pandannya sudah wangi, itu sudah cukup. Oke, diaduk terus, jangan sampai bawahnya gosong. Oke guys, tekstur tepungnya sudah ringan ya. Sudah daun pandannya sudah mengeluarkan aroma wangi. Ini kurang lebih 7 menit saya sangrai, tepungnya juga sudah panas. Saya matikan kompor dan
terus diaduk ya, karena wajannya kan masih mengeluarkan hawa panas ya, takutnya di bagian bawahnya gosong. Apinya sudah saya matikan. Oke, sudah selesai proses sangrainya. Setelah tepungnya dingin seperti ini ya. Nah, ini wajib untuk diayak supaya tidak ada yang menggumpal atau menggerindil. Sudah selesai diayak guys. Nah, yang menggerindil-gerindil seperti ini dibuang ya. Ini 6 butir kuning telur ditambah dengan 2 bungkus vanili bubuk. Mau pakai yang cair juga boleh. Kemudian ini baking powder 3 sendok teh atau setara dengan 12 gram ya. 3 sendok teh. Dan ini baking sodanya 1 sendok teh. Ini diayak dulu baking powder dan baking soda atau soda kue. Diayak dulu supaya tidak menggerindil. Tuh, kan banyak yang menggerindil. Kemudian ditambah 3 sendok makan mentega. 2, 3. Bahan ini dimixer dengan kecepatan rendah, cukup tercampur saja. Sudah selesai. Tambahkan 3 saset susu bubuk, saya pakai yang merek ini ya. Aduk sampai tercampur. Sudah tercampur, aroma susunya sedap sekali. Ini santan dan gula merah yang sudah saya masak tadi malam ya. Ini sudah dingin dan ini siap dicampur ke bahan adonan telur dan mentega ini. Dia kental ya, padat. Tuh. Supaya tercampurnya rata, jadi masukkannya secara bertahap dan diaduk. Kalau mau di mixer juga boleh. Sudah tercampur, tambahkan lagi. Begitu selanjutnya sampai gula dan santannya ini habis tercampur semua ya. Sudah tercampur semua guys, ini siap diaduk dengan tepung. Aromanya harum, wangi dan sedap sekali guys. Ini kue kering, kue bangkit ini kue kering favorit keluarga, kue kering jadul. Oke, siap kita bentuk dengan tepung ya. Oke, langsung kita tuang tepung secukupnya, jadi tidak dicampur sekaligus ya. Caranya itu seperti ini, ambil secukupnya. Nah, seperti ini caranya. Diaduk. Oke, lanjut. Saya mau aduk pakai tangan supaya teksturnya pas ya. Kita bisa merasakan kelenturan adonannya. Nah, seperti ini. Kalau adonannya masih lembek, bisa ditambah tepungnya. Pokoknya sampai adonannya itu seperti kita mengadoni kue kering ya. Nah, ini teksturnya sudah sedang ya, seperti ini. Tuh, dia sudah tidak lengket lagi di tangan. Nah, ini siap untuk dibentuk. Oke, untuk membentuk kue bangkit, saya gunakan penggaris kue kering ini supaya besar dan tingginya sama ya. Tapi kalau teman-teman tidak punya, bisa pakai rolling pin. Nah, contohnya seperti resep kue bangkit yang pernah saya share setahun yang lalu. Saya tidak pakai ini ya, jadi tanpa cetakan.
Teman-teman bisa tonton video kue bangkit yang pertama yang pernah saya share setahun yang lalu. Itu untuk ukuran satu resep ya, saya bikinnya sedikit. Nah kalau kali ini saya bikin untuk ukuran 3 resep, jadi banyak saya bikinnya. Oke, lanjut kita bentuk ya. Oke, ini ambil adonannya, dipipihkan. Isi sampai semua bagiannya penuh ya. Seperti ini. Sudah rata seperti ini. Nah, ditutup dengan plastik. Kemudian di roll dengan rolling pinnya ya. Ini sepasang dengan penggarisannya. Nah, kalau sudah seperti ini artinya sudah sama tingginya. Tuh. Untuk membentuknya saya pakai cetakan seperti ini ya, cookie cutter. Jadi untuk pemotong kue kering dicelupkan dulu ke tepung dan dihentak-hentakan seperti ini. Nah, baru dipaskan di sini dan ditekan. Nah, seperti ini. Tuh. Kalau ada yang nyangkut tinggal diginiin kan lepas tuh. Ini tinggal diambil dan disusun di loyang seperti ini ya. Tuh, seperti ini. Tinggal disusun. Nah, seperti itu. Setelah dipotong seperti ini, sebaiknya langsung diangkat supaya dia tidak lengket dan masih gampang ya untuk mengangkatnya. Setelah potongan pertama ini sudah diangkat semua, baru boleh kita potong lagi supaya apa? Supaya tidak lengket. Jadi begitu habis dipotong langsung diangkat. Itu sedikit tips ya. Sudah selesai dibentuk. Nah, ini diberi wijen dan wijennya ditekan ya supaya nempel karena kan kue ini tidak diberi olesan telur. Jadi wijennya harus ditekan. Ini baru sebagian yang sudah saya bentuk. Oke, ini sudah siap untuk dipanggang. Saya panggang dengan suhu sedang ya, 150 derajat Celcius dengan api atas bawah. Dan jangan lupa sering-sering ditukar posisinya ya, loyang bawah dipindah ke atas, loyang atas dipindah ke bawah. Dicek biasanya sih 20 menit sampai 25 menit, tapi sesuaikan dengan oven masing-masing. Oke, kita tunggu sampai matang. Ini baru keluar dari oven, dipanggang selama 30 menit ya dengan suhu 150 derajat dan diputar-putar posisinya. Nah, seperti ini. Kalau masih tunggu sampai dia agak dingin baru dikeluarkan dari loyang ya. Untuk melepasnya dari loyang, tunggu sampai agak dingin ya, supaya dia tidak lengket seperti ini, gampang dan tidak rusak bagian bawahnya, oke? Setelah kue dingin, segera simpan di dalam wadah yang bertutup rapat. Jadi tidak perlu menunggu yang lain selesai dipanggang. Jadi kalau sudah dingin, segera masukkan di dalam toples supaya kerenyahannya tetap terjaga ya. Sudah matang semua guys, kue bangkit gula merahnya. Tadi sudah saya timbang, jadinya itu 3,5 kilo ya, atau 3.500 gram. Nah, sengaja saya buatnya ini banyak untuk bagi-bagi ke saudara karena kue ini kue favorit keluarga besarku ya. Saya buat sengaja 3 resep saya jadikan 1 kali adonan. Jadinya itu banyak banget tapi nggak saya foto semua di sini ya. Jadinya 3,5 kilo. Teksturnya itu crunchy banget dan aromanya wangi, harum gula merah, gula aren dan santan kelapanya itu semerbak sekali. Dan teksturnya super renyah.
Seperti ini ya guys, walaupun dia renyah tapi kokoh, tidak gampang hancur. Nih, dijatuhin seperti ini juga dia tetap kokoh tuh. Jadi dia nggak gampang hancur, tapi saat digigit itu crunchy sekali. Nah, saya sengaja bikinnya banyak. Ini 3 resep saya jadikan satu. Kalau teman-teman mau bikinnya sedikit, satu resep, ada di video saya yang sudah pernah saya share ya. Resep kue bangkit gula merah ini kalau tidak salah setahun yang lalu. Silahkan dicek di daftar video saya, ada ya. Nah, yuk langsung aja. Saya mau tunjukkan ke teman-teman crunchy-nya seperti apa sih. Tuh, dalamnya pun berongga ya. Langsung aja kita dengar suara crunchy-nya. Mantap. Rasanya itu enak banget. Walaupun jadul tapi rasanya super mantul. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.